Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Sabani, NIM 220410119 dari kelas 2E, Prodi D3 Teknik Komputer. Di sini saya akan menyampaikan materi SPL dalam jaringan listrik. SPL atau sistem persamaan linear adalah suatu himpunan berhingga dari persamaan yang peubahnya berpangkat 1, bukan merupakan hasil kali atau akar peubah, dan bukan sebagai augmen fungsi trigonometri, fungsi logaritma, atau fungsi eksponensial. Arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan coulomb atau ampere. Contoh arus listrik dalam kehidupan sehari-hari berkisar dari yang sangat lemah dalam satuan mikroampere seperti di dalam tubuh manusia hingga arus yang sangat kuat 1-200 kA seperti yang terjadi pada petir. Dalam kebanyakan sirkuit, arus searah dapat diasumsikan resistensi terhadap arus listrik adalah konstan, sehingga besar arus yang mengalir dalam sirkuit bergantung pada voltase dan resistensi sesuai dengan hukum Ohm. Arus listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu arus searah dan arus bolak-balik. Arus searah atau biasa disebut dengan direct current atau DC, di mana arus ini mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Arus bolak-balik atau AC, di mana arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm apabila nilai resistensinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikarenakan kepadanya. Walaupun pernyataan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, tetapi istilah hukum tetap digunakan dengan alasan sejarah. Secara matematis, hukum Ohm diekspresikan dengan persamaan V sama dengan I kali R, di mana I adalah arus listrik, V adalah tegangan listrik, R adalah nilai hambatan listrik. Hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik yang mempunyai satuan Ohm dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan V per I. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang membahas kekekalan muatan dan energi dalam sirkuit listrik. Dan pertama dijabarkan pada tahun 1845 oleh Gustav Kirchhoff. Hukum ini sering digunakan dalam teknik elektro. Kedua hukum ini dapat diturunkan dari persamaan Maxwell. Tetapi Kirchhoff ada 10 Maxwell dan menggunakan pekerjaan dari Georg Ohm untuk menghasilkan hukumnya. Terdapat dua hukum Kirchhoff yang akan saya jelaskan, yaitu sebagai berikut. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff disebut juga hukum Kirchhoff, hukum arus Kirchhoff. Yang bunyi hukum 1 Kirchhoff adalah sebagai berikut. Pada setiap titik percabangan, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke dalam titik tersebut sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Atau jumlah arus pada sebuah titik sama dengan 0. Mengingat bahwa arus adalah besaran bertanda positif atau negatif yang menunjukkan arah arus tersebut menuju atau keluar dari titik, maka prinsip tersebut bisa dirumuskan sebagai N sigma K sama dengan 1 I K sama dengan 0. Dan N adalah banyaknya cabang dengan arus yang masuk atau keluar terhadap titik tersebut.
Hukum dua Kirchhoff. Hukum dua Kirchhoff berbunyi jumlah terarah melewati orientasi pada positif dan negatif dari benda potensial listrik atau tegangan di sekitar sirkuit tertutup sama dengan 0, atau jumlah EMF atau electromotive force atau gaya elektromotif dalam sirkuit tertutup ekuivalen dengan jumlah turunnya potensial pada sirkuit tersebut, atau jumlah hasil kali resistensi konduktor atau arus pada konduktor dalam sirkuit tertutup tersebut sama dengan total EMF yang ada dalam sirkuit atau loop tersebut. Sama halnya dalam prinsip hukum 1 Kirchhoff, prinsip hukum 2 Kirchhoff dapat dituliskan sebagai N sigma K sama dengan I V K sama dengan 0. Contoh soal. Pada rangkaian sini saya mencontohkan jika diketahui R3 adalah 4 ohm, R1 nya adalah 4 ohm, dan R2 adalah 2 ohm, dan V adalah 10 volt, maka tentukan I1, I2, dan I3. Dapat dijabarkan dengan cara ini, sehingga dari hasil akhir tersebut didapatkan I1 sama dengan 5 ampere, I2 sama dengan 10 ampere, dan I3 sama dengan 2,5 ampere. Untuk kasus keduanya dapat disimpulkan sehingga dari matriks echelon terreduksi tersebut didapatkan solusi SPL di mana I1 sama dengan 1,81 ampere, I2 sama dengan min 2,717 ampere, I3 sama dengan 0,0602 ampere, I4 sama dengan 1,708, I5 sama dengan min 1,1637. Kesimpulannya, simpulan dengan OB atau operasi basis elementer menentukan solusi sebuah SPL atau sistem persamaan linear menjadi lebih mudah, lebih akurat, dan menggunakan waktu yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan menggunakan substitusi dan eliminasi. Contoh kasus yang menggunakan matriks dalam penyelesaian SPL adalah rangkaian listrik. Kesimpulannya, simpulan dengan OB atau operasi basis elementer menentukan solusi sebuah SPL atau sistem persamaan linear menjadi lebih mudah, lebih akurat, dan menggunakan waktu yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan menggunakan substitusi dan eliminasi. Contoh kasus yang menggunakan matriks dalam penyelesaian SPL adalah rangkaian listrik. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang SPL dalam jaringan listrik. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang SPL dalam jaringan listrik. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.